Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe, semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Hembusan angin pagi yang lembut menyapa wajah Dr. Rania ketika ia melangkah keluar dari mobilnya di area parkir rumah sakit. Gedung megah dengan logo rumah sakit terkenal terpampang di depannya, menjadi saksi bisu dedikasinya selama bertahun-tahun. Sebagai kepala unit bedah, Rania bukan hanya dokter biasa. Ia adalah seorang profesional yang dihormati, seseorang yang tak hanya diandalkan untuk keahliannya tetapi juga sebagai pemimpin dalam situasi-situasi paling kritis. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang belakangan ini sering menghantuinya. Pernikahannya dengan Adrian, suaminya. Rania memeriksa jam tangannya. Pukul 6.15 pagi, dan ia sudah bersiap untuk rapat pertama hari itu. Jadwalnya penuh seperti biasa, mulai dari rapat internal, diskusi kasus medis, hingga beberapa operasi besar yang menanti. Namun, pikirannya sejenak melayang pada kehidupan pribadinya. Sudah berapa lama ia dan Adrian tak benar-benar duduk bersama, berbicara dari hati ke hati? Ia mencoba menghitung, tapi jawabannya hanya membuat hatinya terasa semakin berat. Adrian, suaminya, adalah seorang manajer sukses di sebuah perusahaan teknologi. Ketika mereka menikah 7 tahun lalu, kehidupan mereka terasa sempurna. Mereka saling mendukung, saling mencintai, dan selalu punya waktu untuk satu sama lain. Tapi kini, kesibukan masing-masing telah menciptakan dinding tak kasat mata di antara mereka. Malam sebelumnya, Rania berusaha menginisiasi percakapan. Saat ia pulang dari rumah sakit, Adrian sudah sibuk dengan laptopnya di ruang kerja. "Kamu belum tidur?" tanya Rania sambil melepas jas dokternya. "Masih ada laporan yang harus aku selesaikan. Klien besar ini benar-benar bikin pusing," jawab Adrian tanpa menoleh. Rania mendekatinya, berdiri di samping meja kerja Adrian. "Aku tahu kamu sibuk, tapi jangan lupa istirahat. Jangan sampai sakit." Adrian hanya mengangguk sambil mengetik tanpa henti. Rania menarik napas dalam, mencoba menahan rasa kecewanya. Ia tahu Adrian tidak bermaksud mengabaikannya, tapi perlakuan dingin seperti itu semakin sering terjadi belakangan ini. Meskipun begitu, Rania tetap menunjukkan perhatian. Sebelum tidur, ia menyiapkan secangkir teh hangat di meja kerja Adrian. Ia bahkan mengirimkan pesan singkat keesokan harinya di sela-sela kesibukannya. "Jangan lupa makan siang. Aku pulang malam nanti, operasi selesai sekitar jam 8. Namun, pesan itu hanya mendapat balasan singkat. "Oke." Balasan itu membuat Rania termenung sejenak. Dulu, Adrian selalu membalas pesannya dengan hangat, seringkali disertai dengan emoji atau kata-kata manis. Tapi kini, balasan Adrian terasa datar dan mekanis, seperti hanya sebuah formalitas. Sementara itu, di sisi lain kota, Adrian sedang duduk di ruang meeting perusahaannya. Meeting tersebut membahas strategi pemasaran untuk klien besar yang sedang mereka tangani. Adrian mendengarkan presentasi timnya dengan fokus. Tapi ketika meeting selesai, ia segera membuka ponselnya. Di layar, ada pesan dari Rania yang baru saja masuk. Adrian membaca pesan itu sekilas, lalu mengetik balasan singkat. Setelah itu, ia membuka aplikasi lain di ponselnya. Di sana, ada pesan dari seorang wanita bernama Dina. "Adrian, malam ini aku ingin bertemu. Aku rindu." Senyum kecil muncul di wajah Adrian. Dina adalah seorang wanita muda dan cantik yang ia temui beberapa bulan lalu di sebuah acara perusahaan. Dina bekerja sebagai model freelance dan memiliki pesona yang memikat. Adrian tahu bahwa hubungan mereka salah,
Tapi ia merasa Dina menawarkan sesuatu yang belakangan ini sulit ia dapatkan dari Rania. Perhatian penuh. Adrian mengetik balasan. Malam ini aku tidak bisa. Mungkin besok siang? Aku akan cari waktu. Dina membalas dengan cepat. Aku mengerti. Besok siang, aku akan menunggu kabar darimu. Adrian menutup ponselnya, mencoba mengusir rasa bersalah yang perlahan-lahan mulai merayapi pikirannya. Di satu sisi, ia tahu bahwa Rania adalah istri yang luar biasa. Ia adalah wanita yang kuat, cerdas, dan penuh kasih sayang. Tapi di sisi lain, Adrian merasa kesibukan Rania di rumah sakit telah menciptakan jarak emosional di antara mereka. Dina, dengan kehangatan dan perhatiannya, mengisi kekosongan itu. Rania melangkah masuk ke ruangannya di rumah sakit, mencoba mengalihkan pikirannya dari masalah rumah tangga. Sebagai kepala unit bedah, ia harus selalu siap menghadapi berbagai tantangan, baik secara teknis maupun emosional. Pagi itu, ia memimpin rapat dengan tim medis untuk membahas beberapa kasus kritis yang harus segera ditangani. Meski wajahnya tampak tenang, ada perasaan lelah yang terus menghantuinya. Usai rapat, Rania bersiap untuk operasi pertamanya hari itu. Sebagai seorang dokter, ia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk pasien-pasiennya. Namun, di tengah kesibukannya, ia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan perasaan hampa yang belakangan ini sering ia rasakan. Saat istirahat makan siang, salah satu rekan kerjanya, Dr. Arman, menghampirinya. Kamu kelihatan capek, Rania. Apa semuanya baik-baik saja? Rania tersenyum tipis. Aku baik-baik saja, hanya sedikit lelah. Kamu tahu kan, jadwal kita memang tidak pernah mudah. Arman mengangguk. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan untuk cerita. Kadang, berbagi bisa sedikit meringankan beban. Rania mengucapkan terima kasih, meskipun ia tahu bahwa masalah yang ia hadapi bukanlah sesuatu yang mudah untuk dibagikan. Bagaimana mungkin ia menceritakan tentang perasaannya terhadap Adrian kepada orang lain? Bagi Rania, pernikahannya adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang harus ia lindungi. Namun, di dalam hatinya, ia mulai merasa semakin kesepian. Malam itu, Rania pulang ke rumah dengan tubuh yang lelah. Ia berharap bisa menghabiskan sedikit waktu dengan Adrian, tapi saat masuk ke kamar, ia melihat suaminya sudah tertidur. Laptop Adrian masih menyala di meja, menampilkan laporan kerja yang belum selesai. Rania mendekatinya, merapikan selimut suaminya, dan mematikan laptop itu. Aku sayang kamu, Adrian, bisik Rania pelan. Tapi tidak ada jawaban. Rania memandangi wajah suaminya yang tertidur lelap. Ia mencoba mengingat masa-masa awal pernikahan mereka, saat semuanya terasa begitu indah dan penuh cinta. Tapi kini, semua itu terasa seperti kenangan yang semakin jauh. Di tempat tidurnya, Rania tidur dengan hati yang penuh keraguan. Ia berharap bahwa esok akan membawa perubahan, bahwa hubungan mereka akan kembali seperti dulu. Namun, ia tidak tahu bahwa di luar sana, badai besar sedang mengintai, siap menghancurkan segala sesuatu yang ia coba pertahankan. Hari-hari berlalu seperti biasa untuk Rania, meski hatinya tetap terasa kosong. Hubungan dengan Adrian tak kunjung membaik, dan ia mulai bertanya-tanya apakah cinta mereka masih sekuat dulu. Pekerjaan di rumah sakit menjadi pelariannya, mengisi waktu-waktu yang seharusnya ia habiskan bersama suaminya. Tapi meskipun ia mencoba sibuk, bayang-bayang perubahan sikap Adrian terus menghantui pikirannya. Pagi itu, seperti biasa, Rania tiba lebih awal di rumah sakit. Ia baru saja menyelesaikan operasi pertama ketika seorang perawat mendatanginya dengan sebuah amplop. Dokter Rania, ini ada surat yang dititipkan untuk Anda, kata perawat itu. Rania mengambil amplop itu sambil mengernyit heran. Ia jarang menerima surat di tempat kerja. Ketika ia membukanya, matanya segera terpaku pada foto-foto yang ada di dalamnya. Foto-foto itu memperlihatkan Adrian sedang bersama seorang wanita muda di sebuah kafe. Senyuman di wajah Adrian dalam foto itu berbeda, bukan senyuman yang ia tunjukkan padanya akhir-akhir ini. Wanita itu terlihat memegang tangan Adrian dengan mesra, sementara Adrian tampak membalasnya tanpa ragu.
Rania merasa jantungnya berhenti sejenak. Ia tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Siapa yang mengirim foto ini? Mengapa? Dan yang terpenting, apa artinya ini semua? Dok, Anda baik-baik saja? Tanya perawat itu dengan khawatir. Wajah Rania tampak pucat. Ah, iya. Saya baik-baik saja, jawab Rania, mencoba menyembunyikan keterkejutannya. Ia segera memasukkan foto-foto itu kembali ke dalam amplop dan menyimpannya di dalam tasnya. Tapi pikiran-pikirannya terus berputar. Ia ingin mengabaikannya, tapi gambar-gambar itu terlalu jelas untuk diabaikan begitu saja. Sepanjang hari, Rania berusaha fokus pada pekerjaannya, tapi perasaannya bercampur aduk. Ia mulai mengingat-ingat berbagai momen dengan Adrian dalam beberapa bulan terakhir. Semua mulai masuk akal sekarang. Sikap dinginnya, jarangnya mereka menghabiskan waktu bersama, bahkan cara Adrian menghindari kontak mata saat mereka berbicara. Malam itu, Rania pulang lebih awal dari biasanya. Ia berharap bisa berbicara dengan Adrian dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, saat ia sampai di rumah, Adrian tidak ada. Biasanya, jika ia pulang terlambat, Adrian akan memberitahunya. Tapi kali ini tidak ada pesan atau telepon sama sekali. Rania mencoba menelepon Adrian, tapi panggilannya langsung dialihkan ke voicemail. Ia menunggu di ruang tamu selama beberapa jam, namun Adrian tidak kunjung pulang. Hingga akhirnya, sekitar pukul 11 malam, suara pintu depan terdengar. Adrian masuk dengan wajah santai, seolah tidak ada yang salah. "Kamu dari mana?" tanya Rania. Suaranya tenang tapi penuh tekanan. Adrian tampak terkejut melihat Rania masih terjaga. "Aku ada rapat mendadak dengan klien." "Maaf nggak sempat kasih tahu," jawabnya singkat sambil melepas dasinya. "Rapat sampai hampir tengah malam." Rania menatapnya tajam. Ia ingin menunjukkan foto-foto yang ia terima pagi tadi, tapi sesuatu menahannya. Ia ingin Adrian bicara jujur tanpa harus ia konfrontasi lebih dulu. "Ya, kadang klien penting gak peduli waktu," jawab Adrian, menghindari tatapan Rania. "Aku capek. Kita bicara besok saja." "Ya." Rania hanya diam, memperhatikan suaminya naik ke lantai atas. Hatinya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Adrian darinya. Tapi ia tahu, jika ia terlalu emosional, ia tidak akan mendapatkan jawaban yang ia butuhkan. Keesokan harinya, Rania mencoba menjalani harinya seperti biasa. Namun, pikirannya masih dipenuhi oleh Adrian dan wanita yang ada di foto itu. Siapa wanita itu? Apa yang membuat Adrian memilih menghabiskan waktu dengan orang lain daripada bersamanya? Ketika ia sedang memeriksa pasien di ruang poliklinik, seorang perawat mengetuk pintu. "Dokter Rania, ada pasien baru yang perlu konsultasi dengan Anda. Kasusnya cukup mendesak." "Baik, saya akan segera ke sana," jawab Rania. Ia menyelesaikan catatan medisnya sebelum menuju ruang konsultasi. Saat ia masuk ruangan itu, ia melihat seorang wanita muda dengan rambut panjang berkilau dan wajah yang cantik sedang duduk menunggunya. Wanita itu tampak sedikit gelisah, tapi tetap memancarkan aura percaya diri. "Selamat siang, saya Dokter Rania. Apa yang bisa saya bantu?" tanya Rania dengan nada profesional. Wanita itu tersenyum tipis. "Selamat siang, dokter. Nama saya Dina. Saya ingin memeriksakan kondisi kesehatan saya. Akhir-akhir ini saya sering merasa lemas, dan saya khawatir ada sesuatu yang salah." Rania mencatat nama pasien itu di dokumennya, tapi tiba-tiba ia terhenti. Nama itu, Dina, terasa familiar. Ia mengangkat wajahnya dan menatap wanita itu lebih lama. Hatinya mulai berdebar ketika ia menyadari sesuatu. Wanita ini adalah wanita yang ada di foto yang ia terima kemarin. Rania berusaha tetap tenang, meskipun pikirannya sudah dipenuhi berbagai pertanyaan. Apa yang Dina lakukan di sini? Apakah ini kebetulan? Ataukah takdir yang mempertemukan mereka? Ia melanjutkan pemeriksaan seperti biasa, mencoba menjaga profesionalismenya. "Gejala apa saja yang Anda rasakan selain lemas?" tanya Rania, mencatat jawaban Dina dengan hati-hati. "Kadang saya merasa pusing, dan saya juga sulit tidur."
Mungkin saya terlalu stres, jawab Dina sambil tersenyum lemah. Saya banyak pikiran belakangan ini. Rania ingin bertanya lebih jauh, tapi ia tahu bahwa ini bukan tempatnya untuk mencari tahu tentang hubungan Dina dengan Adrian. Ia menyelesaikan pemeriksaan itu dengan cepat, memberikan beberapa saran medis, lalu menyarankan Dina untuk melakukan beberapa tes tambahan. Terima kasih, dokter. Saya merasa lebih tenang setelah berbicara dengan Anda, kata Dina sebelum meninggalkan ruangan. Rania hanya tersenyum tipis, tapi di dalam hatinya, ia merasa seperti ada badai besar yang siap meledak. Dina mungkin tidak mengenalinya, tapi Rania kini tahu dengan pasti siapa wanita itu. Dina adalah orang yang selama ini menjadi pengisi kekosongan dalam hidup Adrian. Dan yang lebih menyakitkan, wanita itu sekarang adalah pasiennya sendiri. Malam itu, Rania duduk sendirian di ruang makan. Ia menatap amplop berisi foto-foto Adrian dan Dina yang ada di tangannya. Segala emosi berkumpul di hatinya. Marah, kecewa, terluka. Ia ingin segera menghadapi Adrian. Tapi ia juga tahu bahwa ini bukan sekadar tentang suaminya. Ini juga tentang dirinya sendiri. Apakah ia telah lalai sebagai istri? Apakah semua ini terjadi karena kesalahannya? Saat Adrian pulang malam itu, Rania sudah menyiapkan dirinya. Ia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Hubungan mereka harus dibicarakan, apapun risikonya. Adrian, kita perlu bicara, kata Rania dengan suara tegas saat suaminya baru saja melepas sepatunya. Adrian tampak terkejut. Ada apa? Kelihatannya serius. Rania menatap suaminya dalam-dalam. Aku tahu tentang Dina. Wajah Adrian langsung berubah. Apa maksudmu? Tanyanya gugup. Aku tahu kamu punya hubungan dengan Dina. Jangan bohong, Adrian. Aku melihat foto-fotonya, jawab Rania dengan nada dingin. Adrian terdiam, wajahnya tampak tegang. Ia tahu bahwa kali ini ia tidak bisa lagi mengelak. Tapi ia juga tahu, apa yang akan terjadi selanjutnya ada di tangan Rania. Adrian terdiam, seperti seseorang yang baru saja tersudutkan tanpa jalan keluar. Napasnya menjadi berat, sementara matanya menghindari tatapan Rania. Ruang makan yang biasanya menjadi tempat makan malam tenang kini terasa seperti arena pertempuran. Rania tetap berdiri dengan tegas, meskipun hatinya terasa seperti diiris. Ia ingin tahu kebenaran, meskipun itu mungkin akan menghancurkannya. Jelaskan, kata Rania, suaranya dingin tapi penuh kendali. Sejak kapan, Adrian? Sejak kapan kamu mengkhianati aku? Adrian menelan ludah, mencoba mencari kata-kata. Rania, aku ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Rania tertawa kecil, tawa yang dipenuhi rasa pahit. Bukan seperti yang aku pikirkan? Jadi apa? Adrian, jelaskan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Karena aku punya bukti, foto-foto kalian di kafe. Jadi jangan mencoba mengelak. Adrian mengusap wajahnya dengan kedua tangan, lalu menghela napas panjang. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, katanya pelan. Aku nggak punya alasan yang cukup baik untuk membenarkan apa yang sudah aku lakukan. Tapi aku merasa kesepian, Rania. Rania tertegun mendengar kata-kata itu. Kesepian? Ulangnya, suaranya penuh emosi. Jadi kamu merasa kesepian? Dan itu alasan yang cukup untuk berselingkuh? Adrian, aku juga sering merasa kesepian. Aku bekerja dari pagi sampai malam, tapi aku tetap berusaha menjaga hubungan kita. Aku selalu peduli padamu, meskipun kamu mulai berubah. Tapi kamu malah memilih mengkhianati aku. Ini bukan soal aku nggak peduli padamu, Rania, jawab Adrian dengan nada memelas. Aku merasa kita sudah berubah. Kamu selalu sibuk dengan pekerjaanmu. Aku tahu pekerjaanmu penting, tapi aku merasa seperti nggak ada ruang untukku lagi di hidupmu. Rania merasakan dadanya semakin sesak. Kata-kata Adrian seperti pisau yang menusuk jantungnya. Jadi ini salahku? Tanyanya dengan suara bergetar. Kamu menyalahkan aku karena pekerjaan? Karena aku berusaha keras untuk memberikan yang terbaik untuk kita? Adrian, aku selalu mencoba mendukungmu,
bahkan saat aku sendiri lelah. Tapi kamu memilih mencari orang lain. Adrian hanya diam. Ia tahu tidak ada jawaban yang bisa memperbaiki situasi ini. Setiap kata yang keluar dari mulutnya hanya akan semakin memperburuk keadaan. Siapa dia, Adrian? Tanya Rania akhirnya. Suaranya lebih tenang tapi penuh luka. Apa dia tahu kamu sudah menikah? Apa dia tahu tentang aku? Adrian mengangguk pelan. Dia tahu, tapi aku bilang kalau kita sudah tidak bahagia. Aku bilang kalau hubungan kita sudah renggang. Rania merasa seperti dunia di sekitarnya runtuh. Jadi kamu bilang ke dia kalau pernikahan kita sudah hancur? Kamu membuatnya seolah-olah ini semua salahku. Air mata mulai menggenang di matanya. Tapi ia menolak membiarkannya jatuh. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan Adrian. Rania, aku nggak bermaksud begitu. Adrian mencoba menjelaskan, tapi suaranya terdengar semakin lemah. Berapa lama? Adrian? Berapa lama kamu sudah bersama dia? Potong Rania dengan nada tajam. Adrian terdiam sejenak, lalu akhirnya menjawab dengan pelan. 3 bulan. 3 bulan. Rania merasa seperti baru saja ditampar. 3 bulan penuh kebohongan. 3 bulan di mana ia masih mencoba mempertahankan hubungan mereka, sementara Adrian sudah mengkhianatinya. Jadi selama 3 bulan ini, setiap kali aku mencoba bicara denganmu, setiap kali aku bertanya apakah kamu baik-baik saja, kamu sebenarnya sudah bersama dia? Tanya Rania, suaranya hampir pecah. Aku bahkan masih menyiapkan teh untukmu di malam-malam kamu sibuk bekerja, dan ternyata kamu sibuk dengan dia. Adrian menundukkan kepala. Tidak mampu menjawab. Ia tahu semua yang dikatakan Rania benar. Dan ia tidak punya pembelaan. Rania menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan emosinya. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan dari semua ini, Adrian? Aku bertemu dia hari ini. Adrian langsung mendongak. Apa maksudmu? Dia datang ke rumah sakitku. Dia adalah pasienku, jawab Rania. Suaranya penuh ironi. Bayangkan betapa hancurnya aku ketika menyadari bahwa wanita yang kamu pilih untuk menghancurkan pernikahan kita adalah orang yang harus aku rawat. Aku harus berpura-pura tidak tahu, sementara di dalam hatiku aku ingin berteriak. Adrian tampak terkejut, tapi ia tidak mengatakan apa-apa. Situasi ini lebih buruk dari yang ia bayangkan. Rania menatapnya dengan mata penuh kebencian dan kesedihan. Kamu tahu, Adrian, aku selalu percaya pada kita. Aku percaya bahwa meskipun kita sibuk, meskipun kita punya banyak rintangan, kita masih bisa melewatinya bersama. Tapi kamu memilih untuk menyerah. Kamu memilih jalan yang paling mudah, dengan mengkhianati aku. Rania berdiri, tidak lagi mampu menahan emosinya. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, Adrian. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan diriku terus tersiksa seperti ini. Malam itu, Rania tidur sendirian di kamar mereka. Adrian memilih tidur di ruang tamu, memberi ruang untuk mereka berdua berpikir. Tapi bagi Rania, ini bukan lagi soal berpikir. Ia tahu bahwa kepercayaan yang pernah ia miliki pada Adrian telah hancur, dan tidak ada cara untuk memperbaikinya. Keesokan harinya, Rania memutuskan untuk pergi bekerja seperti biasa. Ia tahu bahwa menghadapi Dina lagi akan sulit, tapi ia tidak ingin menunjukkan kelemahan. Sebagai seorang profesional, ia harus menjaga integritasnya, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Dina datang untuk pemeriksaan lanjutan, dan Rania memperlakukannya dengan sikap yang sama seperti pasien lainnya. Namun, di dalam hatinya, ia merasa muak. Ia tahu bahwa Dina mungkin tidak sepenuhnya bersalah, Adrian yang memilih untuk berselingkuh. Tapi tetap saja, wanita ini adalah simbol dari penghancuran pernikahannya. Setelah pemeriksaan selesai, Dina tersenyum pada Rania. Terima kasih, dokter. Anda sangat baik dan profesional. Saya benar-benar merasa lebih baik. Rania hanya membalas dengan senyuman tipis. Ia tidak mengatakan apa-apa, tapi dalam hatinya, ia merasa lega. Lega karena ia tahu bahwa dirinya lebih kuat dari yang ia pikirkan. Lega karena meskipun ia terluka, ia masih bisa berdiri tegak.
Malam itu, Rania kembali berbicara dengan Adrian. Tapi kali ini, ia sudah mengambil keputusan. Adrian, aku pikir kita perlu waktu untuk sendiri-sendiri. Aku tidak bisa melanjutkan ini. Aku tidak bisa terus hidup dengan seseorang yang sudah mengkhianati aku. Adrian mencoba membujuknya, tapi Rania tetap teguh pada keputusannya. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus ia ambil untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Meskipun sulit, ia yakin bahwa ia akan mampu melewati ini. Adrian duduk termenung di sofa ruang tamu, menatap kosong ke arah cangkir kopi yang sudah dingin di tangannya. Malam itu, setelah percakapan terakhir mereka, Rania langsung masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Keputusan Rania untuk mengambil waktu sendiri membuat Adrian merasa hancur, meskipun ia tahu bahwa ia pantas mendapatkannya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasa cemas, bukan hanya tentang Rania, tapi juga tentang Dina. Situasi ini semakin rumit, dan ia tahu bahwa cepat atau lambat, segalanya akan terungkap. Keesokan harinya, Rania terbangun lebih awal dari biasanya. Ia berusaha menata hatinya yang masih terasa berat, mengingat percakapannya dengan Adrian malam sebelumnya. Meskipun ia merasa marah dan dikhianati, ada bagian dari dirinya yang merasa lega karena akhirnya ia membuat keputusan untuk berhenti menyiksa diri. Namun, ini bukan akhir dari segalanya. Ia tahu, masih banyak yang harus ia hadapi, termasuk perasaan sakit yang terus menghantuinya. Saat sarapan pagi itu, Rania memilih untuk tidak memulai pembicaraan dengan Adrian. Suaminya hanya duduk diam di seberang meja, mengaduk-aduk secangkir teh tanpa minat. Keheningan di antara mereka begitu pekat, seolah-olah satu kata saja bisa memecahkan segalanya. "Aku akan berangkat lebih awal hari ini," ujar Rania singkat sambil mengambil tas kerjanya. Ia tidak menunggu respons Adrian dan langsung berjalan keluar rumah, meninggalkan suaminya yang masih tenggelam dalam pikirannya sendiri. Di perjalanan menuju rumah sakit, Rania mencoba mengalihkan pikirannya dengan memutar radio. Tapi suara musik yang biasanya menenangkan justru membuat pikirannya semakin bising. Ia memikirkan bagaimana hubungan mereka bisa sampai ke titik ini. Apa yang salah? Apakah kesalahan itu ada pada dirinya? Ia tahu, menyalahkan diri sendiri bukanlah jawaban. Tapi ia tidak bisa menghentikan pertanyaan-pertanyaan itu muncul di kepalanya. Sesampainya di rumah sakit, Rania langsung sibuk dengan pekerjaannya. Namun, di sela-sela kesibukan itu, pikirannya terus melayang pada Dina. Bagaimana mungkin wanita itu bisa begitu tenang saat berbicara dengannya? Apakah Dina tahu siapa dirinya sebenarnya? Ataukah Dina hanya berpura-pura tidak tahu? Sore harinya, Rania kembali bertemu dengan Dina untuk pemeriksaan lanjutan. Dina datang dengan senyuman yang sama seperti sebelumnya. Senyuman yang bagi Rania kini terasa seperti penghinaan. Namun, ia tetap menjaga sikap profesionalnya. "Bagaimana kabar Anda hari ini?" tanya Rania sambil memeriksa hasil tes Dina. "Lebih baik, dokter. Terima kasih," jawab Dina dengan suara lembut. "Saya merasa lebih sehat." Rania mengangguk sambil mencatat sesuatu di dokumennya. Namun, ia merasa ada sesuatu yang mengganggu. Ada dorongan dalam dirinya untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan, meskipun ia tahu bahwa itu tidak sesuai dengan etika profesionalnya. Setelah beberapa saat terdiam, Rania akhirnya membuka mulut. "Dina, saya ingin bertanya sesuatu, tapi ini di luar urusan medis. Anda tidak perlu menjawab jika merasa tidak nyaman." Dina tampak sedikit terkejut, tapi ia mengangguk. "Tentu, dokter. Apa yang ingin Anda tanyakan?" Rania menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Apakah Anda tahu bahwa suami saya adalah Adrian?" Wajah Dina langsung berubah. Senyumannya menghilang, digantikan oleh ekspresi panik. "Dokter saya." Suaranya terputus-putus, seolah-olah ia sedang mencari kata-kata yang tepat. "Tidak usah menjelaskan apapun," potong Rania dengan suara tegas tapi tenang. "Saya hanya ingin tahu apakah Anda tahu bahwa Adrian sudah menikah." Dina menundukkan kepala. Matanya mulai berkaca-kaca. "Saya tahu, dokter. Saya tahu sejak awal. Tapi Adrian bilang kalau pernikahan Anda sudah tidak bahagia.
Dia bilang Anda berdua hanya bertahan demi menjaga penampilan di depan orang lain. Hati Rania terasa seperti diremukan. Mendengar Adrian mengatakan hal seperti itu membuat luka di hatinya semakin dalam. Namun, ia tidak ingin menunjukkan kelemahannya di depan Dina. Ia tetap mempertahankan ekspresi tenang, meskipun di dalam dirinya ada badai besar yang berkecamuk. Baiklah, kata Rania akhirnya. Terima kasih sudah jujur. Saya tidak akan menilai Anda, Dina. Tapi saya ingin Anda tahu bahwa apa yang Anda lakukan telah menghancurkan hidup saya. Dina mengangguk pelan. Air matanya mulai mengalir. Saya minta maaf, dokter. Saya tidak pernah bermaksud untuk menyakiti siapapun. Saya hanya jatuh cinta pada Adrian. Rania menatap Dina dengan tatapan tajam. Cinta tidak pernah menjadi alasan untuk menghancurkan kehidupan orang lain. Dina, saya harap Anda bisa merenungkan itu. Setelah mengatakan itu, Rania meninggalkan ruangan tanpa menunggu respons Dina. Ia berjalan dengan langkah cepat menuju ruangannya, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Begitu sampai di ruangannya, ia langsung menutup pintu dan duduk di kursinya. Tangannya gemetar, dan ia tidak bisa lagi menahan tangisnya. Malam itu, Rania kembali menghadapi Adrian. Ia tidak ingin menunda-nunda lagi. Segalanya harus diselesaikan. Meskipun itu berarti harus menghancurkan apa yang tersisa dari pernikahan mereka. Adrian, aku bertemu Dina hari ini, kata Rania tanpa basa-basi begitu Adrian masuk ke rumah. Adrian tampak kaget. Apa yang dia lakukan di rumah sakit? Dia adalah pasienku, jawab Rania dingin. Dan dia bilang bahwa kamu yang memberinya keyakinan bahwa pernikahan kita sudah berakhir. Apakah itu benar? Adrian terdiam. Tidak tahu harus berkata apa. Wajahnya menunjukkan rasa bersalah yang mendalam. Tapi itu tidak cukup bagi Rania. Jawab aku, Adrian. Desak Rania. Apa kamu benar-benar mengatakan itu padanya? Apa kamu benar-benar membuat dia percaya bahwa pernikahan kita tidak ada artinya lagi? Adrian mengangguk pelan. Aku tidak tahu harus menjelaskan apa. Rania. Aku merasa kehilangan arah. Aku merasa kamu tidak lagi peduli padaku. Dan Dina ada di sana. Dia membuatku merasa dihargai. Dihargai? Rania tertawa pahit. Kamu merasa dihargai dengan cara mengkhianati istrimu? Kamu merasa dihargai dengan menghancurkan hidupku? Adrian, kamu tidak tahu apa artinya penghargaan. Adrian mencoba mendekati Rania, tapi ia mundur. Jangan sentuh aku. Katanya tajam. Aku sudah cukup menderita karena perbuatanmu. Aku tidak akan membiarkanmu menyakitiku lebih jauh. Rania mengambil napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. Adrian, aku sudah memutuskan. Aku ingin kita berpisah. Aku tidak bisa melanjutkan ini lagi. Adrian tampak terpukul. Rania, tolong jangan lakukan ini. Kita masih bisa memperbaikinya. Aku akan meninggalkan Dina. Aku akan berubah. Tidak ada yang bisa diperbaiki. Adrian, jawab Rania tegas. Kamu sudah menghancurkan kepercayaanku. Dan tanpa kepercayaan, tidak ada lagi yang tersisa. Hari demi hari berlalu, dan suasana di rumah semakin dingin. Adrian dan Rania hampir tidak pernah berbicara. Bahkan sekadar bertukar kata-kata sederhana seperti, "Selamat pagi," pun terasa mustahil. Rania fokus pada pekerjaannya di rumah sakit, menggunakan setiap detik waktu luangnya untuk menghindari pulang lebih awal. Sementara itu, Adrian tenggelam dalam kebingungan dan rasa bersalah yang terus menghantui. Ia tahu bahwa pernikahan mereka berada di ujung jurang, dan ini sepenuhnya salahnya. Namun, yang tidak diketahui Adrian adalah bahwa Rania sudah merencanakan sesuatu. Sesuatu yang akan membuka segalanya dan memastikan tidak ada yang bisa bersembunyi lagi, termasuk Dina. Rania bukan wanita yang lemah. Ia sudah memutuskan bahwa dirinya tidak akan pergi tanpa memberi pelajaran yang setimpal kepada suaminya dan wanita yang telah merusak hidupnya. Pada suatu pagi yang dingin, Rania memasuki ruangannya di rumah sakit dengan tekad baru. Ia tidak lagi merasa kecil atau tidak berdaya. Sebaliknya, ia merasa kuat. Hari itu,
Ia berencana untuk menghadapi Dina secara langsung, tanpa basa-basi, tanpa pura-pura. Saat Dina datang untuk jadwal pemeriksaannya, Rania sudah menunggunya dengan sikap tenang. Dina tampak sedikit canggung, mungkin karena ia tahu bahwa Rania mengetahui semuanya. Namun, ia tetap berusaha bersikap biasa. "Selamat pagi, dokter," sapa Dina sambil tersenyum kecil. Rania membalas dengan anggukan singkat. "Silakan duduk, Dina," katanya dengan nada netral. "Ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan sebelum pemeriksaan dimulai." Dina tampak bingung, tapi ia menurut. Ia duduk di kursi pasien, sementara Rania membuka berkas-berkas di mejanya dengan gerakan lambat. Ada jeda panjang yang membuat suasana semakin tegang. "Dina," kata Rania akhirnya, menatap langsung ke mata wanita itu. "Aku tidak hanya seorang dokter. Aku juga seorang istri. Dan sebagai istri, aku tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja." Wajah Dina langsung pucat. "Dokter, saya..." "Jangan bicara dulu," potong Rania. Suaranya tegas tapi tetap terkendali. "Aku ingin kamu mendengar ini baik-baik. Aku tidak peduli apa alasanmu, atau apa yang Adrian katakan padamu. Fakta bahwa kamu tahu dia sudah menikah, tapi tetap memilih untuk terlibat dengannya, menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya." Dina mulai gemetar, tapi Rania tidak berhenti. "Aku tahu bahwa kamu mungkin merasa tersakiti juga, Dina, tapi ini bukan tentangmu. Ini tentang bagaimana perbuatan kalian berdua menghancurkan hidupku. Dan aku ingin kamu tahu, aku tidak akan membiarkan kalian lolos begitu saja." Air mata mulai mengalir di wajah Dina. Ia berusaha berbicara, tapi kata-katanya terputus-putus. "Dokter, saya benar-benar menyesal. Saya tidak tahu harus berkata apa." Rania tersenyum tipis, tapi senyuman itu dingin. "Penyesalan tidak akan mengubah apapun. Kamu mungkin berpikir bahwa aku akan duduk diam dan membiarkan ini berlalu. Tapi kamu salah." Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Rania mengambil sesuatu dari mejanya, sebuah amplop coklat besar. Ia meletakkannya di meja, tepat di depan Dina. "Ini bukti-bukti semua yang terjadi," kata Rania dengan nada dingin. "Foto-foto kalian, pesan-pesan kalian, semua sudah aku kumpulkan." Dina menatap amplop itu dengan wajah pucat pasi. "Dokter, tolong. Aku tidak akan menyerahkan ini pada polisi atau perusahaan tempat Adrian bekerja," lanjut Rania. "Tapi aku akan memastikan bahwa semua orang yang perlu tahu, termasuk keluarga kita, kolega kita, bahkan teman-temanmu. Aku ingin kalian berdua tahu bagaimana rasanya hidup dengan malu." Dina tidak mampu berkata apa-apa lagi. Ia hanya bisa duduk di sana, menangis tanpa suara. Beberapa hari kemudian, Rania memutuskan untuk menghadapi Adrian di depan keluarganya. Ia sudah merencanakan semuanya dengan hati-hati. Hari itu, ia mengundang keluarga besar mereka untuk makan malam bersama di sebuah restoran mewah. Adrian tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia berpikir bahwa ini mungkin usaha Rania untuk memperbaiki hubungan mereka. Tapi ia salah besar. Saat makan malam dimulai, suasana terasa canggung. Rania bersikap seperti biasa, menyapa setiap anggota keluarga dengan ramah. Namun, Adrian merasa ada sesuatu yang aneh. Pandangan Rania tidak lagi hangat seperti dulu, dan senyumannya terasa palsu. Ketika makanan mulai disajikan, Rania bangkit dari kursinya. Semua orang di meja menatapnya dengan bingung. "Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan kepada kalian semua," kata Rania dengan suara lantang. "Ini tentang Adrian dan aku." Adrian langsung tegang. Ia tahu bahwa ini bukan pertanda baik. "Kalian mungkin berpikir bahwa pernikahan kami baik-baik saja," lanjut Rania. "Tapi kenyataannya, Adrian telah mengkhianati aku." Ruangan itu langsung hening. Semua mata tertuju pada Adrian, yang wajahnya langsung memerah. Ia mencoba menyela, tapi Rania tidak memberinya kesempatan. "Adrian telah berselingkuh dengan wanita lain selama berbulan-bulan," kata Rania dengan tegas. "Dan aku tahu siapa wanita itu. Aku tahu semuanya." Salah satu anggota keluarga mencoba menenangkan Rania.
Rania, mungkin ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan hal ini. Ini adalah waktu yang tepat, potong Rania dengan tajam. Karena semua orang di sini perlu tahu siapa Adrian sebenarnya. Kalian semua berhak tahu bagaimana ia menghancurkan pernikahan kami. Rania kemudian mengeluarkan amplop coklat yang sama yang ia tunjukkan kepada Dina. Ia membuka amplop itu dan mulai menunjukkan bukti-bukti kepada semua orang di meja. Foto-foto Adrian dan Dina, tangkapan layar pesan-pesan mereka, semuanya ada di sana. Adrian hanya bisa duduk diam. Wajahnya tampak putus asa. Ia tahu bahwa tidak ada jalan keluar dari situasi ini. Adrian, aku mencintaimu, kata Rania akhirnya. Suaranya penuh emosi. Tapi aku tidak bisa mencintai seseorang yang tidak menghargai aku. Aku sudah memberikan segalanya untuk pernikahan ini, tapi kamu memilih untuk menghancurkannya. Rania menatap Adrian untuk terakhir kalinya sebelum berdiri dan mengambil tasnya. Aku akan pergi. Dan aku harap, mulai sekarang, kamu belajar untuk bertanggung jawab atas perbuatanmu. Malam itu, Rania meninggalkan restoran dengan langkah tegap. Ia tahu bahwa keputusannya untuk membuka semuanya di depan keluarga mereka adalah langkah besar. Tapi ia tidak menyesal. Ia merasa bahwa ini adalah cara terbaik untuk menunjukkan kepada Adrian bahwa ia tidak akan membiarkan dirinya diinjak-injak. Sementara itu, Adrian hanya bisa duduk di kursinya, menundukkan kepala karena malu. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah malam itu. Tapi ia juga tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari perbuatannya. Dina, wanita itu juga tidak bisa lagi bersembunyi. Rania memastikan bahwa ia menerima bagian dari rasa malunya. Dan meskipun Rania tahu bahwa ini tidak akan menghapus rasa sakitnya, setidaknya ia merasa sedikit lega karena akhirnya ia bisa berdiri untuk dirinya sendiri. Setelah malam penuh kekacauan di restoran, hidup Rania berubah drastis. Ia meninggalkan Adrian dengan segala konsekuensinya. Rumah yang dulu mereka bangun bersama kini hanya menyisakan kenangan pahit. Rania memutuskan untuk pergi dan mencari tempat tinggal baru, sebuah apartemen kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupannya sebelumnya. Ia membutuhkan ruang untuk menata hati, memulihkan luka, dan memulai dari awal. Adrian, di sisi lain, merasa hidupnya runtuh. Setelah peristiwa di restoran, ia menjadi pembicaraan semua orang di keluarga besar mereka. Teman-temannya di kantor mulai mencurigai ada sesuatu yang salah, terutama ketika Rania benar-benar memutuskan untuk menggugat cerai. Adrian mencoba beberapa kali untuk berbicara dengan Rania, memohon agar diberi kesempatan kedua, tapi Rania sudah terlalu lelah. Adrian, kata Rania dalam salah satu pertemuan terakhir mereka di kantor pengacara, aku sudah memberimu seluruh hatiku, seluruh waktuku, dan seluruh kepercayaanku. Dan kamu menghancurkannya seperti tidak ada artinya. Aku tidak akan membuang waktu lagi untuk seseorang yang tidak bisa menghargai apa yang sudah ia miliki. Adrian hanya bisa menundukkan kepala. Ia tahu bahwa tidak ada kata maaf yang cukup untuk memperbaiki apa yang telah ia lakukan. Di apartemennya yang baru, Rania mulai menemukan ketenangan. Ia mengisi harinya dengan pekerjaan di rumah sakit, membaca buku, dan menghabiskan waktu sendiri. Sesekali ia merasa kesepian, terutama ketika malam tiba, tapi ia tahu bahwa kesepian lebih baik daripada terus-menerus merasa dikhianati. Salah satu hal yang membuat Rania bertahan adalah dukungan dari teman-temannya di rumah sakit. Mereka, yang sebelumnya hanya menjadi rekan kerja, kini berubah menjadi sahabat sejati yang selalu ada untuknya. Salah satunya adalah dokter senior bernama Arya, seorang ahli bedah yang selalu bersikap ramah dan bijaksana. Arya sering memperhatikan perubahan yang terjadi pada Rania. Ia melihat bagaimana wanita itu, yang dulunya penuh senyum dan semangat, kini tampak lebih serius dan terkadang murung. Pada suatu sore, ketika mereka selesai menghadiri rapat mingguan, Arya memberanikan diri untuk mengajak Rania berbicara. Rania, kamu punya waktu sebentar? Aku ingin bicara, katanya. Rania, yang sedang membereskan dokumen di meja, menoleh. Tentu, ada apa? Arya tersenyum kecil. Aku hanya ingin tahu, apakah kamu baik-baik saja? Kamu tahu, beberapa bulan terakhir ini kamu terlihat berbeda.
Rania terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Terima kasih sudah peduli, Arya. Aku sedang berusaha baik-baik saja. Hanya saja, ada banyak hal yang terjadi dalam hidupku. Arya mengangguk pelan. Kalau kamu butuh seseorang untuk mendengarkan, aku di sini. Tidak perlu merasa sendirian. Rania, kita semua punya masa-masa sulit. Rania merasa tersentuh oleh perhatian Arya. Ia tidak tahu mengapa, tapi ada sesuatu dalam cara Arya berbicara yang membuatnya merasa nyaman. Malam itu, setelah pulang kerja, ia merenungkan tawaran Arya. Mungkin, untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, ia merasa bahwa ia tidak benar-benar sendirian. Sementara itu, hidup Adrian semakin memburuk. Kehidupannya dengan Dina tidak seperti yang ia bayangkan. Setelah peristiwa di restoran, Dina merasa tertekan karena menjadi bahan gunjingan banyak orang. Hubungan mereka, yang sebelumnya terasa penuh gairah, kini berubah menjadi beban. Dina mulai menyadari bahwa Adrian bukanlah pria sempurna seperti yang ia bayangkan. Adrian, kata Dina suatu malam ketika mereka sedang makan malam di apartemen kecilnya. Aku tidak bisa terus begini. Aku merasa kita berdua membuat kesalahan besar. Adrian menatap Dina dengan wajah lelah. Apa maksudmu? Maksudku, Dina menarik napas dalam-dalam. Aku merasa bersalah. Kepada Rania, kepada dirimu, bahkan kepada diriku sendiri. Semua ini salah. Kita tidak seharusnya melakukan ini. Adrian terdiam. Ia tahu bahwa Dina benar. Hubungan mereka dimulai dengan kebohongan, dan tidak ada kebahagiaan yang bisa dibangun di atas dasar seperti itu. Kamu benar. Akhirnya Adrian berkata pelan. Aku sudah menghancurkan semuanya. Aku kehilangan istriku, keluargaku, dan sekarang aku juga kehilangan diriku sendiri. Malam itu, Dina memutuskan untuk meninggalkan Adrian. Ia tidak ingin terus hidup dalam bayang-bayang kesalahan mereka. Adrian, yang kini benar-benar sendirian, merasa hidupnya telah mencapai titik terendah. Di sisi lain, Rania mulai menemukan kembali kebahagiaannya. Ia menyibukkan diri dengan proyek-proyek baru di rumah sakit, termasuk menjadi pembicara dalam beberapa seminar kesehatan. Ia juga mulai membuka diri untuk bersosialisasi, sesuatu yang sudah lama ia tinggalkan karena kesibukannya sebagai dokter dan istri. Arya, yang selalu ada untuk mendukung Rania, perlahan menjadi sosok yang penting dalam hidupnya. Mereka sering berbicara tentang banyak hal, pekerjaan, kehidupan, dan bahkan mimpi-mimpi mereka. Rania merasa nyaman bersama Arya, meskipun ia belum siap untuk memulai hubungan baru. Arya, kata Rania suatu sore ketika mereka sedang duduk di kafe dekat rumah sakit. Terima kasih sudah selalu ada untukku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika aku tidak punya teman seperti kamu. Arya tersenyum. Kamu tidak perlu berterima kasih, Rania. Kamu adalah orang yang kuat, dan aku hanya ingin mendukungmu. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan. Rania menatap Arya dengan mata yang penuh rasa syukur. Meskipun ia belum tahu apa yang akan terjadi di masa depan, untuk pertama kalinya ia merasa bahwa ia memiliki harapan. Beberapa bulan kemudian, proses perceraian Rania dan Adrian akhirnya selesai. Hari itu, Rania berdiri di depan ruang sidang dengan perasaan campur aduk. Ia merasa lega karena akhirnya semuanya selesai. Tapi ada juga rasa sedih karena ia harus mengucapkan selamat tinggal pada babak penting dalam hidupnya. Adrian menghampirinya sebelum mereka berpisah. Rania, katanya pelan. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku benar-benar menyesal. Aku tahu aku tidak bisa memperbaiki apa yang sudah aku lakukan. Tapi aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaan. Rania menatap Adrian dengan mata yang tenang. Aku juga berharap kamu bisa belajar dari kesalahanmu. Adrian, aku sudah memaafkanmu. Tapi aku tidak bisa kembali. Aku ingin melanjutkan hidupku. Mereka saling berpamitan tanpa banyak kata. Rania tahu bahwa itu adalah akhir dari semuanya. Saat ia berjalan keluar dari gedung pengadilan, udara terasa lebih segar dari sebelumnya. Ia merasa seperti beban besar telah terangkat dari pundaknya. Kini, ia siap untuk melangkah ke depan,
memulai hidup baru tanpa rasa takut atau keraguan. Di depan gedung, Arya sudah menunggunya. Ia berdiri dengan senyuman hangat, siap menyambut Rania di awal yang baru. "Sudah selesai?" tanya Arya. Rania mengangguk. "Sudah, akhirnya." Arya mengulurkan tangannya, dan Rania meraihnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang mustahil. Hari itu, awan menggantung rendah di langit. Namun Rania merasa lebih ringan daripada yang pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Ia melangkah keluar dari gedung pengadilan dengan senyum yang tipis namun tulus. Hidupnya mungkin telah berubah total, tetapi ia tahu, di balik rasa sakit dan pengkhianatan yang pernah ia alami, ada kekuatan baru yang tumbuh dalam dirinya. Arya berdiri di dekat mobilnya, menunggu dengan sabar seperti biasa. Melihat Rania berjalan ke arahnya, ia tersenyum hangat. "Hari ini pasti melelahkan," katanya saat Rania mendekat. Rania hanya mengangguk. Ia merasakan hawa ketenangan setiap kali berada di dekat Arya, seolah-olah beban hidup yang menekannya selama ini sedikit demi sedikit terangkat. "Bagaimana rasanya?" tanya Arya, menyodorkan segelas kopi yang ia beli untuk Rania. "Leganya luar biasa," jawab Rania sambil tersenyum kecil. "Meskipun ada sedikit sedih, tapi aku tahu aku mengambil keputusan yang benar." Arya mengangguk pelan. "Kamu berani, Rania. Tidak semua orang bisa melewati ini sekuat kamu. Percayalah, ini adalah awal yang baik untukmu." Mereka berjalan bersama ke arah taman kecil di dekat gedung pengadilan. Rania ingin menghabiskan waktu sebentar untuk merenung sebelum kembali ke apartemennya. Mereka duduk di bangku kayu di bawah pohon besar yang daunnya mulai gugur. "Dulu, aku selalu berpikir bahwa pernikahan adalah akhir bahagia dari semua perjuangan," kata Rania tiba-tiba. Ia menatap langit yang mendung dengan pandangan kosong. Tapi ternyata, kebahagiaan itu tidak akan bertahan jika hanya satu pihak yang berjuang. Arya mendengarkan tanpa menyela. Ia tahu bahwa Rania membutuhkan ruang untuk meluapkan perasaannya. "Aku pernah begitu mencintai Adrian," lanjut Rania. "Aku mengorbankan banyak hal untuknya, termasuk diriku sendiri. Tapi pada akhirnya, aku sadar bahwa tidak ada gunanya mempertahankan sesuatu yang sudah retak parah." "Kamu sudah melakukan yang terbaik," kata Arya pelan. "Dan sekarang, waktunya kamu mencintai dirimu sendiri." Rania menatap Arya, matanya sedikit berkaca-kaca. Kata-kata itu menyentuh hatinya. Karena selama ini ia selalu merasa bahwa dirinya tidak cukup baik, tidak cukup kuat, tidak cukup layak untuk dicintai. Tapi kini, ia mulai menyadari bahwa semua itu hanyalah bayangan dari rasa tidak percaya dirinya. "Terima kasih, Arya," kata Rania akhirnya. "Kamu selalu tahu apa yang harus dikatakan." Arya tersenyum kecil. "Aku hanya mengatakan yang aku lihat. Kamu adalah wanita yang luar biasa, Rania. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan." Beberapa bulan berlalu, dan kehidupan Rania semakin membaik. Ia memutuskan untuk mengikuti beberapa program pelatihan tambahan di bidang medis, yang memberinya peluang untuk menjadi pembicara di konferensi tingkat internasional. Kesibukannya menjadi cara baginya untuk tetap fokus dan melupakan masa lalu yang menyakitkan. Namun, di balik semua itu, hubungan Rania dan Arya semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, baik di rumah sakit maupun di luar pekerjaan. Meskipun belum ada pernyataan resmi di antara mereka, keduanya tahu bahwa ada sesuatu yang istimewa yang tumbuh di antara mereka. Suatu malam, setelah selesai shift malam di rumah sakit, Arya mengajak Rania makan malam di sebuah restoran kecil yang tenang. Restoran itu bukan tempat mewah, tetapi suasananya hangat dan nyaman. "Kenapa tiba-tiba ingin makan malam di sini?" tanya Rania sambil tersenyum. Arya mengangkat bahu. "Aku pikir kamu butuh waktu untuk bersantai. Lagi pula, aku belum pernah melihatmu benar-benar menikmati makanan tanpa terburu-buru." Rania tertawa kecil. "Kamu benar. Aku selalu sibuk, ya." Mereka berbicara tentang banyak hal malam itu. Pekerjaan, mimpi, bahkan pengalaman lucu yang pernah mereka alami selama bertahun-tahun menjadi dokter.
Rania merasa nyaman seperti belum pernah ia rasakan sebelumnya. Saat makanan penutup disajikan, Arya menatap Rania dengan serius. "Rania," katanya pelan, "ada sesuatu yang ingin aku katakan." Rania meletakkan garpunya, merasa bahwa ini bukan sekadar percakapan biasa. "Apa itu, Arya?" Arya menghela napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Aku tahu kamu masih dalam proses menyembuhkan dirimu sendiri. Aku tahu masa lalu itu tidak mudah bagimu. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini untukmu. Aku tidak akan memaksakan apapun, tapi aku ingin berada di sisimu, jika kamu mengizinkan." Rania terdiam. Ia bisa merasakan ketulusan Arya dalam setiap kata-katanya. Selama ini, ia tidak pernah memikirkan kemungkinan untuk membuka hati lagi, tetapi dengan Arya, segalanya terasa berbeda. "Arya," kata Rania akhirnya, suaranya sedikit bergetar. "Aku tidak tahu apakah aku siap, tapi aku tahu bahwa kamu adalah orang yang luar biasa. Terima kasih sudah bersabar denganku." Arya tersenyum lembut. "Aku akan menunggumu, Rania. Tidak peduli berapa lama." Malam itu, Rania pulang dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa Arya adalah pria yang baik, seseorang yang bisa dipercaya. Namun, ia juga tahu bahwa ia butuh waktu untuk benar-benar melepaskan bayang-bayang masa lalunya. Sementara itu, kehidupan Adrian benar-benar berantakan. Setelah perceraiannya dengan Rania, ia kehilangan fokus di pekerjaannya.